Pemirsa, penyakit ginjal adalah salah satu kondisi medis yang rentan terjadi sehingga patut diwaspadai. Ginjal adalah dua buah organ yang berbentuk seperti kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Fungsi ginjal diantaranya untuk menghasilkan renin, yang merupakan enzim untuk mengatur tekanan darah. Selain itu, ginjal juga menghasilkan senyawa eritropoietin yang berfungsi menstimulasi produksi sel darah merah. Organ ini juga berfungsi untuk menyaring ampas metabolisme tubuh. Bahkan ginjal yang sehat bisa menjaga kadar garam dan mineral tetap seimbang dalam tubuh. Hal yang tidak kalah penting, ginjal mampu menghasilkan senyawa aktif dari vitamin D agar kesehatan tulang tetap terjaga. Ketika ginjal mengalami gangguan, maka sisa-sisa metabolisme tubuh akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada bagian pergelangan kaki, muntah-muntah, sesak napas, dan kurang tidur. Berikut ini jenis penyakit ginjal yang sering terjadi. Pertama, penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Penyakit ini terjadi saat fungsi ginjal hilang secara bertahap. Saat kondisi terjadi, perlahan tubuh akan terjadi penumpukan limbah atau zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Lama-kelamaan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada organ lain. Kedua, penyakit ginjal akut merupakan penurunan fungsi ginjal terjadi secara tiba-tiba. Ada sejumlah penyebab yang dapat memicunya terjadi penyakit ginjal akut, mulai dari kekurangan cairan dan darah, cedera pada ginjal, atau sumbatan yang menyebabkan kembalinya cairan ke ginjal. Ketiga, batu ginjal. Kondisi ini memiliki indikasi terbentuknya benda padat atau kerikil pada salah satu atau kedua ginjal. Biasanya kondisi ini terjadi akibat tingginya kadar mineral tertentu dalam urin. Keempat, infeksi ginjal. Terjadi akibat infeksi saluran kemih yang tidak teratasi dengan baik. Akibatnya bakteri bergerak menuju ginjal dan menyebabkan infeksi. Kelima, polycystic kidney disease atau PKD, penyakit ginjal polikistik, merupakan kondisi kelainan genetik yang menyebabkan munculnya kista pada ginjal. Terakhir, glomerulus merupakan kondisi ketika ginjal mengalami peradangan. Adapun glomerulus adalah bagian dari organ ginjal yang berperan untuk menyaring zat sisa serta membuang cairan serta elektrolit yang berlebih dari tubuh. Nah, terkait dengan penyakit ginjal, apakah pasien dengan penyakit ginjal bisa berpuasa? Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk pasien penyakit ginjal kronik berpuasa. Yang pertama adalah harus mengetahui kondisi tubuh, harus berkonsultasi ke dokter penyakit dalam, dan harus melihat stadium penyakit ginjalnya berapa. Karena ada 1, 2, 3, 4, dan 5 stadium untuk penyakit ginjal kronik. Jadi untuk pasien yang penyakit ginjal kronik stadium 1 sampai 2 dan 3A itu sebenarnya aman, kecuali memang ada kondisi tertentu, misalnya hipertensinya tidak terkontrol atau diabetes yang memang perlu konsultasi yang lebih lanjut. Tapi dengan penyakit ginjal kronik yang stadium 3B dan sampai ke 5 itu memang sangat berhati-hati karena banyak faktor yang terjadi pada saat itu. Bisa kondisinya misalnya tensinya bisa turun, kemudian kaliumnya bisa tinggi, atau natrium garam di dalam tubuhnya bisa rendah. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan bagi penderita ginjal saat berpuasa? Tentunya yang pertama tadi mengenali kondisi tubuh ya. Ada beberapa yang high risk dan ada yang moderate risk. Jadi yang moderate risk itu tentunya itu diperbolehkan, tapi pasien sejogjanya setelah puasa harus mengontrol fungsi ginjalnya lagi gitu. Jadi misalnya dia sudah berpuasa seminggu, harus dicek lagi ke dokter. Kalau fungsi ginjalnya menurun, berarti pasien tersebut tidak bisa melakukan puasa selanjutnya. Tapi pada pasien yang stabil, fungsi ginjalnya tidak cepat naik, kemudian tensinya juga stabil, dan tidak sudah melakukan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal dalam 12 tahun terakhir, meskipun lebih dari 12 tahun, tapi pasien itu tidak ada rejeksi terhadap ginjal yang sudah didonorkan, itu bisa melakukan puasa. Apa manfaat puasa untuk kesehatan ginjal? Manfaat puasa untuk orang yang normal ya tentunya itu memperbaiki metabolisme kita, kemudian pembuluh darah jadi lebih baik, sel-sel di dalam tubuh kita jadi lebih baik karena ada proses autofagi di dalam situ. Namun pada kondisi yang hanya penyakit ginjal kronik yang tahap awal itu juga baik ya untuk tadi memperbaiki tekanan darah, juga bisa kemudian memperbaiki gula darah untuk pasien yang diabetes, tapi tentunya itu harus dimonitor oleh dokter yang bersangkutan.
Apa saja tips berpuasa bagi penderita ginjal? Ya, jadi tips berpuasa bagi penderita ginjal tadi mengetahui kondisi tubuh kita, kemudian melihat berapa asupan yang boleh dikonsumsi air dalam sehari. Jadi untuk yang masih bebas mengkonsumsi air seperti orang normal, yaitu stadium 1 sampai 3A. Kemudian yang stadium 3B sampai ke 5 itu harus restriksi, jadi memang harus dikurangi minum airnya, tapi juga nggak boleh terlalu rendah. Jadi kurang lebih 1 liter sampai 1,5 liter. Kalau terlalu rendah, pasien bisa dehidrasi dan akan menyebabkan ginjalnya semakin rusak. Kalau kelebihan, pasien bisa menyebabkan sesak napas dan juga kalau berjalan biasanya tidak sanggup karena sesak napas yang berat. Nah pemirsa, itulah tadi informasi kesehatan penting yang selalu kami kabarkan. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat dari Senin hingga Jumat hanya di TV One. Indonesia Hidup Sehat.